Sini Kim, ada kursi-kursi ini Enggak, kursi-kursinya. dia anunya mungkin berdua. Kelihatan nggak Pak di situ? Sana. Oh iya, maju-maju sedikit. Ya, Sini Kim, itu ada kursi sini. ya. Ini kursi ada. Ada kursi bar. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ahmad Husain. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya datang untuk bertanya dan untuk menambah wawasan Ustadz dalam rangka tugas proyek saya pada mata kuliah karakter building agama. Dan di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, Ustadz. Mungkin sebelum saya mulai dari pertanyaan mengenai topiknya yaitu toleransi beragama, mungkin saya bisa bertanya, perkenalkan dari Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Hidayat. Latar belakang pendidikan saya dari jurusan antropologi dan sosiologi. Sekarang ini saya mengajar di pesantren, ya, di Hauza Ilmiah, khusus belajar mengajar sosiologi agama dan tentu saja materi-materi pelajaran lainnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa komunikasi lebih lanjut. Oke, Ustadz. Saya langsung saja di pertanyaan pertama saya, Ustadz. Menurut Ustadz, bagaimana pandangan sebagai tokoh agama tentang toleransi antar umat beragama yang di Indonesia, khususnya yang ada di era modern sekarang yang penuh dengan tantangan teknologi dan informasi saat ini? Ya, saya ingin melihatnya di dua perspektif. Pertama, bahwa khusus untuk negara kita, Republik Indonesia, adalah negara yang didirikan dengan modal sosial sebagai negara yang plural. Dan itulah hakikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia berdiri karena pluralitas. Dan pluralitas meniscayakan adanya kesepahaman antar setiap kelompok masyarakat. Pluralitas hanya bisa bertahan ketika masing-masing pihak saling menghargai, saling menghormati keyakinan, pemahaman, budaya, adat istiadat bagi setiap warga negara. Dan karena itu, nilai-nilai yang berkembang di negara kita dengan pluralitasnya itu adalah nilai toleransi. Jadi Indonesia dengan pluralitasnya meniscayakan adanya kehidupan yang toleran. Ketika Indonesia yang plural ini menjadi tidak toleran, maka Indonesia akan tutup buku, akan hapus dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu hal yang niscaya. Pluralitas ketika ingin berlanjut, bertahan, survive, maka dia harus menghidupkan nilai-nilai toleransi. Yang kedua, agama, khususnya agama Islam, dan tentu saja agama-agama serta budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia sudah sedari awal, sejak masih disebut Nusantara. Bahkan kalau kamu ingat, Hussein ingat bahwa Indonesia ini bahkan bisa melahirkan apa yang disebut Sumpah Pemuda. Ketika itu Indonesia belum merdeka. Tahun 1928, Sumpah Pemuda itu sudah menyatakan ikrar bersama bahwa bersama dengan latar belakang perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya, mereka bisa bersatu atas nama bahasa, ya, atas nama negara, dan atas nama sebagai pemuda
menyatakan ikrar sebagai bahagian dari kehidupan Nusantara untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Dan karena itu agama Islam di dalam banyak ayat, di dalam banyak riwayat memang menyebutkan untuk kehidupan toleran itu. Karena itu di dalam Islam pun untuk kehidupan beragama tidak boleh dipaksa. Al-Quran sampai mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada pemaksaan terhadap agama, keyakinan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Apakah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menghilangkan nilai-nilai toleran dalam kehidupan bangsa yang plural ini? Semestinya hakikat dari teknologi ini, kemajuan informasi, media teknologi, media informasi, dan lain sebagainya, sebetulnya hakikatnya justru semakin bisa merekatkan kehidupan toleran antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena alat-alat teknologi itu tidak membawa nilai, dia bebas nilai, dan dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Tentu saja sebagian bisa menggunakan untuk kepentingan yang negatif, untuk hal-hal yang bersifat provokatif, untuk hal-hal yang bersifat intimidasi kepada pihak lain dan seterusnya. Tetapi dia menyalahi hakikat dari penggunaan teknologi. Sebetulnya dasar dari lahirnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan di media, di bidang media, sebetulnya kan itu dalam rangka mempercepat transformasi kehidupan yang lebih berkeadaban. Dan kehidupan yang berkeadaban hanya bisa diraih kalau ada kedamaian. Dan kedamaian itu hanya bisa kalau ada kesalingpahaman, saling menghargai antara satu pihak dengan pihak lain. Dan itulah yang disebut dengan toleransi. Jadi tidak ada dikotomi antara kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya dengan kehidupan yang semestinya harus menghidupkan nilai-nilai toleransi. Bahkan dia bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Berarti pada intinya teknologi informasi itu bisa saling menguatkan antar orang beragama meskipun dalam sesama pihak gitu di Indonesia ini ya. Ya. Jadi memang demikian adanya semestinya. Karena ilmu pengetahuan itu kan mengantar manusia untuk semakin tercerahkan, semakin dewasa, semakin wise. Ilmu pengetahuan mengantar manusia kepada kebijaksanaan. Dan seseorang yang hidup dan menghidupkan nilai-nilai toleran itu menunjukkan tingkat kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua Ustadz Hidayat. Menurut Ustadz, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia? Tantangan yang paling kuatnya itu. Ya, pertama hal yang harus kita coba moderasi dalam kehidupan masyarakat ini adalah yang pertama persoalan sektarianisme. Itu yang pertama. Sektarianisme itu apa sih? Perasaan bahwa pihaknya sendiri yang lebih benar dari pihak lain. Dia merasa harus bisa mengintimidasi, mengkooptasi pihak lain atas pengakuan dirinya terhadap nilai yang lebih mulia, yang lebih benar dari pihak lain. Sektarianisme kemudian memecah dan memilah-milah manusia dalam membangun kehidupan pergaulan yang sepadan, yang apple to apple. Yang kedua, tantangan kita yang kedua adalah kebodohan. Jadi sektarianisme itu sebetulnya adalah hal yang paling pertama, yang justru bisa membuat manusia semakin bodoh. Bodoh bukan tidak sekolah, ya. Bodoh bukan tidak bisa membaca, bodoh bukan tidak punya gelar macam-macam,
Bodoh bukan tidak beragama. Hmm. Bodoh adalah sebuah sikap di mana dia mengingkari nilai-nilai yang mulia yang dia ketahui. Tapi karena pertimbangan sektarianisme, dia menghilangkan nilai-nilai mulia yang dia ketahui. Semua orang sepakat bahwa menghargai orang lain, menghormati orang lain, sebagaimana dia butuh dihormati, senang kalau dihargai. Senang. Dan itu. Iya. Semua orang punya kesadaran itu. Tetapi karena kebodohannya akibat sikap dan sifat sektarian, membuat dirinya menghina orang lain, mengintimidasi orang lain, mencurigai orang lain, memfitnah orang lain, menuding orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Kebodohan tidak ekivalen dengan tidak bisa membaca. Kebodohan tidak ekivalen dengan dia tidak sarjana, tidak sekolah. Ada banyak orang yang sekolahnya bukan hanya sekolah umum, sekolah agama sekalipun. Bersekolah agama, bisa hafal Al-Quran, bisa membaca kitab Bible misalnya, bisa hafal dengan baik. Tetapi karena sifat sektarian, itu membuatnya menjadi kehilangan kecerdasan. Kehilangan kecerdasan dalam menempatkan sesuatu dengan sebaik-baik. Ini tantangan yang kedua. Kebodohan. Yang ketiga, bersama dengan dia bodoh, dia mengklaim bahwa pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk juga mendapatkan kebenaran. Kebenaran dia coupling sendiri. Seakan-akan kalau tidak dari dirinya, tidak dari kelompoknya, maka yang lain adalah salah dan tidak benar. Kan itu. Kebenaran hanya milik dia, dan yang lain seakan-akan tidak punya kesempatan untuk itu. Padahal sebetulnya pintu-pintu kebenaran itu begitu banyak. Pintu-pintu di mana manusia menemukan kearifan dan kebijaksanaan begitu banyak. Tidak hanya satu pintu. Untuk menjadikan manusia yang toleran, manusia yang bijaksana dalam hidupnya, manusia yang menghargai pihak lain, itu terlalu banyak pintunya. Tidak boleh dikapling oleh satu pihak tertentu. Nah, sikap seperti inilah yang membuat kehidupan ini menjadi rumit, menjadi kacau. Pihaknya merasa paling benar, nggak boleh lewat sana, lewat saya saja. Dan itu klaim-klaim seperti ini tidak boleh terjadi. Yang keempat juga karena persoalan pendidikan, mulai dari rumah tangga, sekolah-sekolah, membiasakan hidup bagi masyarakat kita untuk menghargai, punya semacam attitude yang baik, punya semacam kemampuan untuk memberikan apresiasi kepada pihak lain. Itu hal yang harusnya tumbuh di dalam sistem pendidikan kita, mulai dari rumah tangga sampai anak-anak, supaya terbiasa untuk toleran. Ya. Terbiasa untuk toleran itu adalah kebiasaan untuk memberi ruang kepada setiap orang, mendidik dan membangun karakter, di mana karakter itu terbiasa untuk menghargai setiap orang. Kita sudah belajar bahwa tidak ada orang yang tidak pintar, tidak ada orang yang tidak punya kecerdasan. Semua manusia diberikan oleh Tuhan memiliki kecerdasan, dan setiap orang dengan kecerdasannya masing-masing berhak untuk mendapatkan penghargaan. Menghargai setiap orang, apapun latar belakang agamanya, sukunya, kelompoknya, dan lain seterusnya, dia punya kesempatan. Nah, yang kelima adalah membiasakan hidup dalam dinamika dialogis. Hidup yang indah itu adalah terbiasa untuk berinteraksi lewat dialog, lewat komunikasi yang baik. Karena berdialog, hidup ini dinamis. Dan dinamika hidup manusia itu ditandai dengan terbukanya ruang dialogis antara pihak. Dan ketika dialog itu terjadi, tidak ada pihak yang merasa lebih dari yang lain. Semua sama, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak bisa memberikan
hal-hal yang positif, itu sangat mungkin terjadi. Nah, membiasakan hidup yang dialogis itu, yang mudah untuk mendiskusikan masalah, mudah untuk membicarakan persoalan dengan baik-baik sebelum menjatuhkan hukuman kepada pihak lain. Sekarang ini perilaku kita adalah perilaku menghukumi orang sebelum mengetahui masalah. Dan itu pesan agama di dalam Islam itu sampai mengatakan konfirmasi, tabayyun. Ya, kalau ada berita yang datang kepadamu, maka tabayyun. Tabayyun itu kan dialog. Dan Husain punya problem sampai beritanya ke saya. Saya tidak boleh serta-merta menghukumi berita itu sebelum saya berkomunikasi dengan Husain. Bertanya apa masalahnya, seperti apa. Sehingga kalau toh saya menghukumi, saya punya ukuran-ukuran berdasarkan hasil dialog saya dengan Husain. Sebagian orang hanya karena mendengarkan berita sepihak, lalu kemudian dengan mudah menghukumi pihak lain. Di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkaya diri kita dengan berita, informasi tentang satu hal. Sampai Al-Quran menyebutkan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Kamu buka telingamu baik-baik, dengarin setiap berita dengan benar, lalu verifikasi dengan baik dan pilih berita yang benar. Pilih informasi yang benar, lalu ikuti itu. Banyak orang belum tahu bahwa ini benar, dia sudah memilih mengikutinya. Akhirnya terjadi problem dalam kehidupan, baik pada dirinya maupun dalam kehidupan sosialnya. Berarti dari tadi poin-poinnya itu yang pertama itu sektariatan. Ya, sektarianisme. Sektarianisme. Kedua kebodohan. Ketiga itu mengajak kayak merangkul gitu. Ya. Keempat habis itu saling menghargai. Ya. Kelima dialog. Oke. Baik Ustadz, saya lanjut ke pertanyaan terakhir yang ketiga. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana solusi yang dapat ditawarkan oleh para tokoh agama, terutama Ustadz, untuk mendorong harmoni sosial dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama? Ya, pertama, setiap orang, terutama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, harus meyakini bahwa sumber kebenaran itu satu. Sumber kebenaran itu satu. Dan setiap orang punya kesempatan untuk kembali kepada sumber kebenaran. Jalannya bisa banyak variabel, bisa banyak varian, bisa banyak media. Nah, para tokoh semestinya memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa memang sumber kebenaran itu satu. Tetapi jalan untuk kembali kepada kebenaran, merujuk kepada kebenaran, ada banyak ruang, ada banyak pintu, ada banyak peluang, ada banyak media yang bisa dilalui. Yang kedua, bersama dengan banyaknya media, banyaknya peluang, banyaknya pintu yang bisa dilalui, para tokoh harus mengajarkan kepada setiap orang tentang kearifan dan kebijaksanaan. Dia harus arif bahwa pintu yang dia lewati di dalam untuk sampai kepada kebenaran bisa jadi tidak sempurna. Dia harus menyempurnakannya dengan melihat dan memahami pintu-pintu lain, jalur lain, agar terjadi suasana dialogis, suasana interaksi antar pemahaman, suasana di mana setiap orang merasa bahwa dia memiliki kelebihan dan saya punya kekurangan. Saya ingin menambahi kekurangan saya dari dia, dan dia punya kekurangan, saya bisa memberikan tambahan kelebihan kepadanya. Itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, para tokoh agama, para tokoh masyarakat
sudah harusnya menjadikan uh, isu utama dari ketahanan sebuah peradaban, ketahanan sebuah bangsa dan negara adalah persatuan. Persatuan harus menjadi isu utama dan pertama yang harus diajarkan. Dan tentu saja persatuan punya banyak variabel yang harus dipenuhi bagaimana bersatu. Kan itu? Bagaimana kelompok masyarakat ini yang berbeda-beda dengan suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya, dia harus betul-betul menunjukkan bahwa semua itu hanyalah modal dasar. Menjadi modal dasar untuk dijadikan bahan melihat perbedaan bukan sebagai permusuhan, tapi perbedaan sebagai hasanah untuk memperkaya perspektif dalam rangka menyempurnakan kehidupannya sebagai individu, sebagai kelompok masyarakat, menuju kepada satu tata nilai bernama persatuan. Persatuan. Jadi semua tokoh sudah harus berbicara persatuan. Kenapa? Karena di balik persatuan ada perpecahan. Dan tidak ada peradaban, tidak ada sebuah bangsa, tidak ada sebuah kelompok masyarakat, bahkan rumah tangga, bahkan dirinya sendiri. Kalau terjadi perpecahan pada dirinya sendiri, maka tidak akan pernah damai. Kan itu? Ya. Tidak akan pernah damai. Jadi banyak tokoh sudah harus menyatakan bahwa marilah setiap orang paling tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi sebelum berdamai dengan orang lain, berdamai dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Karena anggota tubuh kita ini sebetulnya adalah organisasi. Ya. Karena itu disebut organ-organ. Anggota tubuh kita ini terdiri dari organ-organ. Ya. Organ-organ itu berkolaborasi dalam satu struktur anggota tubuh kita, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tubuh kita kokoh, tubuh kita bertahan, tubuh kita punya imunitas, tubuh kita punya kemampuan bertahan, survive, dan terus bisa menjalani hidupnya dengan baik. Kenapa? Karena seluruh organ, selama seluruh organ dalam dirinya fungsional, efektif, saling mensubsidi kekuatan di antara satu dengan yang lainnya, maka dia akan tetap bertahan. Begitu juga masyarakat. Begitu juga sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang terdiri dari berbagai macam organ-organ ini, kelompok-kelompok sosial, budaya, adat, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya, itu adalah satu kesatuan yang harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Jadi diri sendiri ini adalah organisasi. Jadi kalau ada orang yang suka berpecah dengan orang lain, bisa jadi orang itu bahkan dengan dirinya sendiri tidak damai. Ya. Jadi itu. Jadi cari saja orang. Kalau ada orang anti persatuan, maka percayalah orang ini dalam dirinya sedang terjadi problem psikologis. Ada problem psikologis. Ada penyakit psikologis dalam dirinya. Dirinya sedang terbelah. Dirinya sedang terpecah. Maka perpecahan dalam dirinya ini dia mau bawa keluar dalam kehidupan sosial. Dia tidak selesai dengan dirinya. Jadi persatuan. Persatuan itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, yang keempat, belajar jujur. Jadi semua tokoh harus jujur. Jujur bahwa dirinya tidak sempurna. Itu yang paling pertama. Agama memang sempurna. Agama sempurna. Tapi saya disebut sebagai orang beragama. Beragama itu artinya ada proses menjadi. Ya. Proses menjadi itu artinya apa? Saya belum sempurna. Dalam upaya menyempurnakan diri saya berproses. Dan kapan saya sempurna? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah dengan dirinya, gitu kan? Hanya Tuhannya. Nah, jadi dia harus belajar jujur. Jujur, kejujuran itu adalah akar dari seluruh kehidupan ini. Akar dari seluruh keberagamaan bahkan. Suatu kali ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia belum Islam. Dia bilang, "Ya Nabi, saya mau masuk Islam. Ajarkan saya Islam." Kata Nabi, "Jujur." Hanya itu.
jangan berdusta. Hanya itu ya Rasulullah, hanya itu Islam. Dia orang Arab Badui ini perampok, dia penyamun, pedagang-pedagang yang lewat dari Suriah ke Mekah atau ke Madinah, itu di tengah jalan dia rampok. Pulang dari Nabi, jalan kembali ke kampungnya, ketemu kafilah pedagang, muncul lagi itu sifat aslinya, Ya, mau merampok. merampok. Mulai dia berantem dengan dirinya, ya saya merampok lagi deh. Terus nanti kalau saya ketemu orang, dari mana dapat barang ini, saya mau bilang apa? Dia mulai berdiskusi dengan diri. Wah, rupanya agama ini jujur itu sulit, tidak sederhana. Dia akhirnya tidak jadi merampok. Nah, kejujuran itu penting di dalam menghidupkan kehidupan yang toleran. Kejujuran untuk menjaga persatuan, kejujuran untuk menjadi bijak, wise, itu sesuatu yang sangat mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang. Para tokoh harus mulai mengajarkan, termasuk kepada dirinya sendiri, untuk terbiasa jujur dengan orang, membiasakan pendidikan tentang kejujuran. Dalam rangka apa? Menyempurnakan dirinya sendiri. Kesempurnaan diri itu ada pada kemampuan kita untuk berinteraksi dengan setiap orang dengan kejujuran. Toleran tidak bisa dibuat-buat. Toleran kepada orang lain tidak bisa dikamuflase. Toleransi itu harus menjadi sifat dasar, dan itu sifat dasar manusia untuk toleran. Dan modalnya yang keempat, kejujuran. Yang kelima, biar 5-5. Boleh. Yang kelima, ya, para tokoh, para agamawan, para ulama, para pendeta, para biku, para biksu, para apalagi tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat sudah harus mendidik masyarakat ini bahwa kalau mempercayai bahwa masa depan kehidupan umat manusia itu adalah keselamatan, masa depan umat manusia ini cerah, masa depan umat manusia itu harusnya menciptakan, sebagaimana Pancasila misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu keadilan itu hasil dari 4 sila sebelumnya. Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, semua itu hasilnya satu ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau percaya, para tokoh agama ini percaya bahwa masa depan ini, dan kita sedang bergerak kepada masa depan yang lebih baik, maka mulailah bersikap adil. Adil itu adalah perintah agama. Bahkan dunia ini akan ditutup setelah keadilan tegak. Setelah keadilan tegak, tidak akan ada penutupan kehidupan di dunia ini. Belum ada the end bagi kehidupan. Film kehidupan dunia ini belum the end sebelum tegaknya keadilan. Dan keadilan itu di antara nilainya yang harus tumbuh adalah toleransi. Nanti dari poin-poinnya tadi itu, yang pertama, kebenaran hanya satu. Benaran hanya satu. Yang kedua itu kita harus menjunjung yang namanya persatuan. Yes. Yang ketiga kita harus menghindari yang namanya perpecahan. Yeah. Dan yang keempat kejujuran. Yes. Yang terakhir kita harus adil. Yeah. Baik Ustadz, alhamdulillah saya di sini sudah menambah wawasan, dan semoga Terima kasih. untuk hasil dari ini akan bermanfaat bagi Insya Allah. seluruhnya dan masyarakat yang nanti akan menonton video ini untuk tugas proyek saya. Apabila saya ada salah kata Ustadz ataupun kurang berkenan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Di mana? Oke. Berat juga.